Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa sahabat channel YouTube Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan Allah Ta'ala senantiasa berikan kita semua ini dalam keadaan barakah fid dunya wa dunya wal akhirah. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini ada berita yang kurang menyenangkan yang datang dari seorang selebgram asal Aceh, namun yang bersangkutan ini tinggal di daerah Bogor bersama suaminya, yang mana ada perlakuan yang tidak menyenangkan, yaitu dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suaminya terhadap istrinya yang bernama Cut Intan Nabila. Dan kasus ini sudah menjadi perhatian masyarakat luas, sehingga kasus ini diangkat di televisi dan juga dikawal bersama-sama, yang mana mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap nasib perlindungan kaum wanita, di mana pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga sebetulnya sangat luas ranahnya, sehingga harus ditinjau dari dua sisi, baik dalam perspektif hukum pidana yaitu hukum positif, maupun secara perspektif hukum Islam. Di dalam hukum pidana tentunya seorang istri yang menjadi korban KDRT ini memiliki hak yang penuh di mata hukum dan dapat melakukan prosedur-prosedur secara hukum yang telah diatur di dalam undang-undang. Salah satunya yaitu di dalam hukum acara pidana, karena ini menyangkut daripada proses pidana. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana untuk para korban KDRT ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sang suami? Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, korban ini dapat membuka laporan di kepolisian sesuai dengan wilayahnya. Ya, bila mana ada di Bogor maka bisa dibuka di Polres Bogor, atau bila mana dalam skala provinsi bisa dibuka di Polda. Bila mana Bogor ini Jawa Barat, maka bisa diajukan proses laporan ini di Polda Jawa Barat. Jadi sesuai dengan TKP dan sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sehingga bila mana TKP dan laporan tidak sesuai, maka polisi juga berwenang untuk menolak daripada laporan tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi wilayah yang bersangkutan. Ada absolut, ada juga relatif. Nah, cuman kita tidak bahas itu terlalu jauh karena kita akan lebih membahas yang permasalahan kekerasan di dalam rumah tangga secara substansi. Jadi setelah membuka laporan di kepolisian, maka ada hal-hal yang memang harus dipenuhi oleh sang pelapor atau korban. Ya, salah satunya yang akan menjadi bukti di kepolisian nantinya adalah bukti visum, di mana bukti visum ini terikat dengan pemeriksaan medis, yaitu pemeriksaan kesehatan. Bila mana terjadi pukulan ataupun luka dan lain sebagainya, maka ini akan diambil visum dan dapat diambil di puskesmas ataupun di rumah sakit, karena ini adalah penting untuk membuktikan kekerasan yang terjadi, sehingga nantinya akan membantu pihak kepolisian baik di dalam penyelidikan maupun penyidikan. Setelah itu, setelah dibuka laporan,
apalagi berita ini sudah viral, maka polisi harus sigap mengambil tindakan. Salah satunya adalah terhadap terduga tindak pidana ini atau terlapor ini akan ditahan gitu. Tapi polisi lagi-lagi akan mengedepankan yaitu perdamaian ataupun mediasi antar pihak. Bila mana masih bisa dimungkinkan untuk mediasi, maka sang pelapor juga dapat mencabut daripada laporan polisinya. Bila mana sudah tidak bisa dimediasi, maka penyidikan akan terus berlanjut sehingga nantinya akan sampai masuk ke pengadilan. Nah, jenis daripada perlakuan KDRT ini berbeda-beda sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, sebagaimana kita harus mengetahui di dalam pasal 5 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan bahwa pasal 5 ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama yaitu kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Jadi berbicara KDRT, bila mana ada korbannya, dia tidak mendapatkan perlakuan kekerasan fisik, namun yang dia dapatkan tidak dinafkahi atau ditelantarkan oleh sang suami. Nah, itu juga masuk ke ranah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kaitannya dengan kasus Intan Nabila ini, sudah 5 tahun dia katakan di media sosial miliknya bahwa sering mendapatkan kekerasan fisik. Maka itu sudah dapat dipastikan masuk ke dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang pasal 6-nya, kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 5 ya, huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit ya ataupun luka berat. Sudah pasti yang namanya perempuan dipukul ya sudah sakit lah, ya kan? Sudah sakit dan juga bisa mengakibatkan cacat dan selebihnya bisa mengakibatkan daripada kematian. Nah, ini yang nantinya akan dibahas, sekiranya pasal apa yang nantinya akan dikenakan kepada si pelaku atau sang suami. Karena di dalam pasal 44-nya ada beberapa perbedaan jenis hukuman. Yang dijelaskan di dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam pasal 44 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu suami istri ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, yaitu kekerasan fisik, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling lama 15 juta rupiah. Kemudian pasal 44 ayat 2-nya dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan korban mendapat luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Dan di dalam pasal 44 ayat 3-nya, jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban itu meninggal dunia atau mengakibatkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Nah, bila mana memang si suami ini di luar konteks telah membunuh si istri, maka harus dipelajari lagi apakah pembunuhan tersebut dilakukan dengan niat atau pembunuhan tersebut dilakukan secara berencana, sehingga nantinya akan dikenakan pidana umum, bisa hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Nah, kembali lagi ke dalam jenis-jenis hukuman yang dijelaskan barusan di dalam pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menjadi tolak ukur patokan pengadilan menjatuhkan hukuman kepada si terpidana lagi-lagi adalah bukti visum. Itu adalah bukti yang paling akurat, bukti yang paling utama. Dan bila mana memang ada
bukti lainnya seperti video, saksi-saksi. Nah, itu akan menjadi bukti pendukung nantinya baik di kepolisian, di kejaksaan maupun nantinya juga sampai kepada sidang di pengadilan. Nah, itu sekilas daripada tinjauan saya terhadap kasus Intan Nabila, bila mana dilihat dari perspektif ataupun sudut pandang hukum pidana nasional atau hukum positif. Kemudian yang berikutnya kita bahas kembali kepada tinjauan di dalam hukum Islam. Nah, di dalam hukum Islam ini, ya, di dalam hukum Islam ini telah diatur sedemikian rupa bagaimana tentang perkawinan sebagai ikatan yang suci dan ikatan yang amat sakral, sebagaimana di dalam surat Ar-Rum dijelaskan di dalam ayat 21-nya bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah Ta'ala itu telah menciptakan untukmu dari jenis kalian itu pasangan, gitu, berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar engkau itu merasa tentram kepadanya. Jadi pernikahan itu dilakukan dan menjadi salah satu amalan yang paling afdol di dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW adalah pernikahan. Karena dengan pernikahan ini akan banyak melahirkan daripada manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan akan dibanggakan kelak di hari kiamat sebagai umat terbanyak oleh Rasulullah SAW. Jadi tujuan daripada pernikahan ini, ya, baik secara literatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan maupun di dalam Al-Quran dijelaskan sendiri, adalah agar kita nih merasa tentram, gitu. Jadi tujuan utama itu seseorang menikah adalah karena kita merasa tentram dengan pasangan kita, merasa tenang, merasa nyaman, dan dia menjadikan, yaitu Allah Ta'ala, di antara kamu tuh rasa kasih sayang dan belas kasihan. Karena pernikahan ini harus ada rasa ini. Tidak boleh ada keterpaksaan di antara kedua belah pihak. Ya, harus ada karena dilandasi perasaan cinta, perasaan sayang, agar kita nantinya hidup bersama-sama sampai maut memisahkan karena adanya ketentraman dan kenyamanan. Sungguh pada hal demikian itu, kata Allah, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, kemudian dalam hal kaitannya, bagaimana tinjauan hadis tentang seorang suami diperbolehkan atau tidak untuk memukul istri. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan bila mana istri kalian itu nusyus, yaitu dalam artian tidak dapat dididik, keluar daripada ajaran Islam, ya, maka kita dapat memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, gitu. Tetapi lebih spesifiknya lagi dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang yang paling sempurna imannya di antara kalian yang orang-orang beriman itu adalah yang paling baik daripada akhlaknya. Wa khiyarukum hiyarukum lin nisa'i, yaitu dan yang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada wanita-wanitanya, yaitu kepada istrinya, kepada anak-anak wanitanya. Dia tidak boleh enteng tangan dalam artian memukul. Itu sangat diharamkan di dalam agama Islam. Dan Rasulullah itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu tidak pernah memukul daripada istrinya, dan merupakan suri tauladan yang baik di dalam rumah maupun di luar rumah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kasus KDRT ini juga menyampaikan bahwasanya beliau mengatakan yajibu ala rajuli an yuhsina ila zaujatihi wa la yajuzu lahu an yadlimaha aw yadribaha
bighairi haq fa in daraba ar-rajulu zawjatahu bighairi haq fa huwa zulmun wallahu ta'ala yaqul wala ta'tadu. Imam Ghazali mengatakan suami harus berbuat baik kepada istrinya dan tidak boleh menzoliminya atau memukulnya tanpa hak. Jika seorang suami memukul istrinya tanpa hak, maka itu adalah bentuk kezaliman. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala itu berfirman, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Syekh Yusuf Al-Gardawi juga mengatakan di dalam makalahnya, al-Islamu yahutsu ala muamalatin nisa'i bil husna. Islam itu menganjurkan perbuatan ataupun perlakuan baik kepada wanita. Wa yamna'u ayyasyakli min ashkalil unfi, dan juga melarang segala bentuk kekerasan fisik terhadap mereka, gitu. Min ashkalil unfi al-jasadi liddahuna walidha fa innal idha'a al-badaniya laysa minal islami fi syai'in. Oleh karena itu penyiksaan fisik bukanlah bagian daripada ajaran Islam. Nah, oleh karenanya nasihat saya kepada Intan Nabila, bila mana ini sudah dilakukan oleh suami terus menerus, apalagi 5 tahun, maka diperbolehkan untuk seorang istri mengadukannya kepada yang berwajib agar diproses perkara tersebut, dan bila mana selesai ya harus diproses lagi ke ranah pengadilan agama untuk dipisahkan secara keperdataannya atau dengan sebutan lain yaitu perceraian. Dan perceraian ini telah diatur di dalam kompilasi hukum Islam, dan juga hukum acaranya adalah menggunakan daripada hukum acara perdata. Pada hukum asal, perceraian itu adalah hal yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menimbang karena suami memiliki tabiat yang buruk, apalagi memukul istri, dikhawatirkan nantinya akan terjadi kekerasan yang lebih parah lagi sehingga mengakibatkan korban ini meninggal dunia, maka di dalam kaidah usul fikih dikatakan dara'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menolak kerusakan, kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil daripada manfaat. Nah, kaidah ini menunjukkan bahwa ketika dihadapkan pada dua pilihan, satu hal yang membawa maslahah dan yang lain yang menghindari kerusakan atau mafsadat, maka menghindari kerusakan itu lebih diutamakan. Hal ini karena dampak negatif dari kerusakan seringkali lebih besar dan lebih merusak daripada manfaat yang diperoleh. Nah, contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat di dalam aspek hukum Islam, ya, dan juga ini seringkali menjadi kaidah yang dipakai oleh majelis hakim yang memutus dan memeriksa perkara di pengadilan agama dalam lingkup sengketa perceraian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.